Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang luar biasa ini, yang istimewa atas limpahan karunia dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperkenankan untuk bertatap muka kembali dan insyaallah kita akan membahas salah satu pembahasan rutin kita, yakni Kitab Ta'limil Muta'allim, di mana Al-Imam Az-Zarnuji masih membahas mengenai tema adab seorang penuntut ilmu. Tapi insya Allah kita akan lebih membahas pada kitab An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan thalathuna darsan, lebih pada pembahasan ini karena kemungkinan ini pertemuan terakhir kita di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita akan lebih banyak membahas mengenai perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di bulan suci Ramadan, atau pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita petik dan mungkin bisa kita amalkan di sisa bulan Ramadan kita pada tahun ini ataupun tahun yang akan datang bidznillahi taala. Imam Az-Zarnuji mengingatkan pada kesempatan yang lalu di mana orang berilmu itu jauh lebih berat untuk ditaklukkan dibanding orang yang ahli ibadah. Faqihan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Satu orang yang berilmu itu lebih susah untuk disesatkan oleh setan dibanding orang yang hanya sebatas ahli ibadah. Maka dalam tema bulan suci Ramadan ini tentu layak dan lebih utama untuk kita mengilmui ilmu hal berupa tata cara puasa yang benar, tata cara berpuasa sesuai tuntunan, atau paling tidak kita mengetahui idealnya poso niku pripun. Nah, sehingga kalau kita berpuasa masih diberikan kesempatan, kita masih bisa memaksimalkan ikhtiar untuk agar menyerupai saumnya Nabi Muhammad. Kalaupun kita belum sampai pada tahapan persis plek ngoten nggih dengan puasanya Nabi Muhammad, kita memiliki ilmunya, berikhtiar untuk bisa menyerupai beliau, itu sudah mendapatkan pahala tersendiri insyaallah taala. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang kelima, pelajaran yang kelima, yakni mengenai sahurhu sallallahu alaihi wasallam. Sahuripun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahurnya Nabi. Kalau kemarin kita membahas mengenai iftarnya Nabi Muhammad, kalau sekarang kita akan membahas, mboten sah, Pak, sampun, mboten sah. Kita membahas mengenai sahuripun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku ngageme napa. Di sini dinukil dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, tasaharna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam thumma qama ila salati. Kami itu sedang sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau bersegera menunaikan sholat. Qultu kam kana bainal adzani was sahur. Nah, kemudian beliau bertanya, berapakah jarak antara sahur beliau dengan sholat? Yang dimasukkan di sini adzan subuh, maksudnya waktu sholat subuh. Kemudian beliau berkata, qala qadru khamsina ayah. Kurang lebih jarak antara selesainya sahur Nabi dengan adzan subuh itu orang membaca 50 ayat suci Al-Quran. Atau kalau kita hitung-hitung sekarang mungkin 10 sampai dengan 15 menit.
Nah, di Indonesia sendiri niku enten mustolah napa niku nggih? Enggal. Di Arab niku mboten enten. Napa niku Mas? Imsak. Kan di Indonesia ada namanya imsak Bapak Ibu nggih. 10 menit sebelum azan subuh. Nah, ini merupakan ijtihad para ulama kita di Indonesia terkait adanya napa niku 50 ayat yang dibaca sebelum azan subuh. 10 atau 15 menit. Karena kalau kita artikan secara bahasa, saum niku artinya imsak, menahan. Nah, cuman imsak yang dimaksudkan di negeri kita ini adalah jarak 50 ayat atau 60 ayat sebelum azan subuh. Sebagai bentuk apa? Persiapan bahwasanya sebentar lagi akan memasuki sholat subuh atau sudah azan subuh. Nah, kalau sampun azan subuh niku tesih angsal mboten, Mbak? Nyeruput-nyeruput. Mboten larang. Sudah tidak boleh. Minum, makan yang di tangan itu sudah tidak boleh. Mas jarene neng tangan apa di pulau tesih angsal niku Mas mboten angsal, Pak. Kalau sudah azan itu tidak diperkenankan. Kenapa ada riwayat yang menyebutkan azan pada Nabi SAW? Karena zaman dulu itu azan niku enten kalih. Ketika Ramadan niku azan enten kalih. Pertama niku azannya Bilal bin Rabah. Yang kedua azanipun Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ketika Rasul mengatakan kulu washrobu, makanlah ketika kamu dengar azan, niki azanipun Bilal bin Rabah. Yang mana Bilal ini azan ketika masih malam. Membangunkan yang habis qiyamul lail kecapean, nah dibangunkan untuk nopo? Sahur. Maka masih boleh makan. Karena azan pertama. Tapi kalau sudah Abdullah bin Umi Maktum niku azan, berarti azan yang kedua. Azan yang kedua ini tidaklah dikumandangkan kecuali sudah memasuki apa Pak? Subuh. Maka azan yang kedua ini tidak diperkenankan untuk makan. Nah ini kan ya bentennya ngeten nggih. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung kenapa kok azan masih boleh? Karena zaman Nabi azannya ada dua kali. Nah yang boleh itu azan yang pertama. Kalau yang kedua sudah tidak boleh. Meskipun Bapak Ibu memang aslinya patokan itu mboten adzan sebenarnya. Patokan ini kenapa? Fajar sodik kalih fajar kadzib. Niki sanes Ustaz Fajar nggih. Jadi kalau kita melihat napa niku ke langit itu sekitar mendekati subuh, nanti kita akan melihat cahaya kuning-kuning, tanda matahari. Kalau misalkan cahaya masih ke atas, itu namanya fajar kadzib dan ini masih boleh makan minum. Nah, kapan tidak diperkenankan? Ketika fajarnya sudah merata panjang. Nah, kalau di sini sudah susah untuk melihatnya. Karena bangunannya sudah ada di mana-mana. Tapi semisal di pedesaan, di kampung yang napa niku tanahnya lapang, datar, niku saged ningali ada perbedaan. Nah, minal khaitil abyadi napa niku minal fajr ilal khaitil abyadi minal fajr yang kita tahu ayatnya itu. Ini yang dimaksudkan dengan fajarnya. Jadi ketika fajarnya sudah membedakan antara langit malam dan langit pagi, ini tidak diperkenankan untuk makan. Nah, karena memasuki fajar shadiq berarti masuk waktu subuh. Namanya masuk waktu subuh niku identiknya dengan azan. Jadi sebenarnya kurang tepat juga kalau azan mesti harus berhenti. Harusnya melihat dengan apa? Fajar shadiq atau fajar kadzib. Tapi insya Allah para ulama kita dan pakar-pakar falakiyah sudah beristihad untuk menentukan jam-jam azan memasuki sholat subuh. Berarti pripun Mas? Nggih nurut mawon kalih sing damel. Mangke masalah bener napa mboten mangke beliau urusannya kalih Gusti Allah berarti. Kita mengikuti ahli-ahli falak, pakar-pakar perbintangan yang sudah menentukan jam waktu subuh. Karena beberapa waktu lalu pernah kita bahas ya salah satu organisasi masyarakat mengkomplain jamnya terlalu maju akhirnya dimundurkan 8 menit misalkan. Atau pernah dulu lebih lama lagi mungkin bukan hanya 8 menit tapi mungkin 15 sampai 20 menit. Karena jaraknya ketika orang niku napa nggih salat subuh dengan fajar niku kok masih lama sekali. Nah, jadi kita kembalikan kepada para pakar yang menentukan jadwal untuk masuknya salat subuh. Nah, ada apa dengan sahur, Mas? Sahur ini Bapak Ibu bukan hanya terkait supaya kita makan lalu bisa kuat puasa. Tapi sahur ini lebih kepada sunnahipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kita mengerjakan atau makan sahur itu karena mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aklatus sahur, makan sahur ini pembeda antara sahurnya orang Nasrani, orang Yahudi dengan orang Islam. Mas Yahudi enten poso, enten Pak. Nasrani enten. Lah bedane napa? Sahur. Jadi yang membedakan puasa kita dengan puasa Yahudi Nasrani itu adalah makan sahur. Maka ketika kita itu sedang makan sahur, bukan hanya untuk energi kita satu hari bertahan bisa puasa, tapi lebih kepada apa? Mencontoh Nabi Muhammad, menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Mas, apa enek tenan to Yahudi Nasrani sing poso? Kok tak delok renek sing poso? Lah memang, Pak. Banyak dari orang-orang mereka itu yang meninggalkan agamanya. Niku pun kata, bukan hal yang baru. Dari dulu memang seperti itu. Nggih jenenge mawon Nasrani Yahudi, tapi kesehariannya kaya wong ateis niku kathah modelane. Yang kesehariannya jauh dari ajaran-ajaran mereka sendiri niku ngembrah. Paribasan agama Islam niku muslimin kathah apa nggih? Kathah. Tapi sing gor KTP kathah Pak? Kuwatah. Nah niku nggih sami. Tidak jauh berbeda. Maka ketika kita itu makan sahur itu sedang mencontoh sunnah Nabi dan kita menyelisihi Yahudi dan juga Nasrani. Mas, ada apa lagi di sahur niku Mas? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Terdapat keberkahan ketika kita sedang makan sahur. Jadi bukan tentang napa niku nggih, menune niku ayam atau ikan atau tempe atau tahu napa godhong kantos mboten Pak. Apapun yang panjenengan dahar ketika sahur itu akan hadir keberkahan. Lah inilah yang dikejar oleh orang-orang beriman. Dan inilah yang memang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu sekalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi tujuan kita sahur itu mencontoh Nabi, menyelisihi Yahudi Nasrani, yang berikutnya apa? Ngalap berkah Allah Subhanahu wa taala. Mas, lah terus sahur paling saya niku ngageme napa? Dalam riwayat hadis Abu Hurairah di Sunan Abi Daud disebutkan sahur paling bagus niku hampir mirip dengan buka puasa. Nah, buka puasa kalau ngagem napa, Pak? Rutop nggih. Nah, pakai kurma muda. Kemudian pakai kurma kering lalu pakai air. Nah, untuk sahur itu lebih utama disebutkan di sini nikmas sahur at-tamr. Sahur paling bagus itu menggunakan apa? Kurma. Jadi makan dengan kurma. Bahkan di beberapa kaum muslimin ketika sahur makannya terlalu berat niku malah begah. Malah mboten kuat posone. Enten ngoten niku. Terus malah dahar napa? Jangan-janganan atau mungkin salad buah atau napa niku endog digodhog ngoten mawon. Nek mangane akeh ngoten malah jembling rasi do salat subuh tembus duha. Nah niku kathah modele. Akhirnya mengurangi porsi makan supaya bisa lebih kuat apa ibadah. Tapi nggak kembali nggih. Niki settingan perute piyambak. Selama tidak berlebihan, selama tidak mubazir, hukumnya napa? Luas. Silahkan monggo. Mas, aku pengen nganggo margarin monggo, Pak. Mang napa ngagem margarin mboten napa-napa bluben niku. Mas, aku nganggo oli, ini bermasalah. Ampun. Ane kunjuk oli niki bahaya. Oli niku onderdil motor, sanes wetenge jenengan niki. Ah mengke konslet mboten poso kan bingung. Kondok meleh, ampun. Jadi yang dimaksudkan dengan sahur di sini dikembalikan kepada idealnya pribadi masing-masing. Tapi kalau kita meninjau apa yang dilakukan Nabi Muhammad, maka beliau sahur niku dengan menggunakan apa, Pak? Tamr. Mas, kapan waktunya? Nah, kalau tadi jarak antara sahur dengan azannya. Tapi waktu sejatinya sahur itu ada sepertiga terakhir malam atau akhirul lail. Jadi 12 jam itu kan biasa dibagi-bagi nggih. Ada awal, ada tengah, ada mungkin mau terakhir, ada terakhir. Nah, sahur itu paling utamanya adalah kapan? Sepertiga terakhir. Jadi 12 jam itu dibagi 3, nah 3 yang terakhir ini, sepertiga yang terakhir. Yang mana waktu ini adalah waktu yang disampaikan Nabi Muhammad, Gusti Allah niku napa? Turun ke langit dunia mencari orang-orang yang napa, Pak? Beristighfar.
Hal min mustaghfirin, mana yang beristighfar, saya ampuni. Hal min sa'ilin, mana yang meminta atau punya doa, punya hajat, saya kabulkan. Nah, ini sepertiga malam. Jadi waktu sahur itu bukan hanya tentang makanan sahurnya yang istimewa, tapi memang waktu ini nggih istimewa. Maka kalau misalkan kita gunakan waktu sahur sambil nontoni napa niku infotainment sing ra cetha, wah ini mana-mana. Mendingan segera diselesaikan sahurnya, lalu kita segera ke masjid atau di rumah di mushola rumah dengan piyambak ngaji Quran. Maos Quran niku lebih utama. Kenapa? Karena sepertiga malam ini waktunya memang penuh keberkahan. Gusti Allah niku turun di langit dunia mencari hamba-hamba bertakwa yang mengorbankan waktu dikala orang-orang pada tidur semuanya, dia kok sholat sendirian. Dikala orang-orang pada lale kok jek kelingan karo aku. Nah, gampangnya ngoten. Maka orang yang bangun di sepertiga terakhir niku memiliki keistimewaan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang yang ketika waktu sahur mereka memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya itu sepertiga akhir malam. Mas, lah nek misalkan aku wis Mas, sudah kenyang sekali, wis kebak. Ra iso kolu apa-apa meniki pripun Mas? Minimal Bapak Ibu makan meskipun hanya sesuap atau 2 suap. Atau 1-2 biji kurma, insya Allah sudah tidak ada masalah. Jadi tidak harus makan dengan lawuh ayam, kemudian sayure sop, kemudian napa meneh wedange napa niku es teh misalkan, mboten sah. Cukup jenengan mendet kurma 2-3 itu sudah disebut dengan sahur. Jadi kalau misalkan jenengan memang merasa karena malamnya mujahadah misalkan, oh napa niki jamaah masjid syukur bibar salat tahajud 5 juz 1 rakaat misalkan. Wah, kemudian ada hafalahnya, Masya Allah. Nah, sudah masuk waktu sahur. Wah, begah banget Mas. Mau mangan ayam, kambing, unta barang ra kuat. Nah, maka ambil 1 biji kurma, 2 kurma atau 1-2 suapan itu dimakan dengan niat sahur. Ini sudah mendapat keberkahan makan sahur. Kenapa? Karena memang yang dimaksudkan Nabi itu bukan tentang banyak sedikitnya makanannya, tapi makan pembeda antara waktu malam yang diperbolehkan makan dengan waktu berpuasa. Kan nanti benten nggih. Paginya sudah tidak boleh makan, malamnya masih boleh. Nah, makanan yang digunakan menjadi pembeda. Boleh makan sama tidak boleh makan. Niki namine sahur. Jadi sahur ini punya kedudukan yang sangat tinggi sekali bagi kaum muslimin. Mas nek ngajak-ngajak wong sahur pripun? Sae, Pak. Nabi niku ngendika halumma ilal ghadai al mubarak. Ayo kene bareng-bareng kita makan makanan yang penuh keberkahan. Terus kalau misalkan ada dari masjid atau mungkin lembaga pendidikan mengadakan sahur bareng misalkan, sahur on the road misalkan, sahur apa meleh, sahur berbagi di jalan, niku sae. Nabi niku menganjurkan untuk ngajak-ngajak orang lain sahur. Minimal sinten keluarga kita. Maka alangkah baiknya ketika sahur itu ampun piyambakan Pak, suwung Pak, dibangunkan istrinya, dibangunkan putra-putrinya. Ayo le mangan sahur, enak iki lawe. Apa Pak? Terong misalkan. Alhamdulillah, kan ngoten nggih. Dibanding saudara kita di Palestina sana mboten enten terong le Pak. Timun mon mboten enten. Maka kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan. Jadi makan sahur ini merupakan bagian dari syariat kaum muslimin, pembeda antara Yahudi Nasrani dengan Islam, sekaligus keberkahan bagi orang yang beriman. Nah, ini salah satu pembahasan mengenai sahur. Tapi berikutnya Bapak Ibu yang ke-6, al-muhafadzatu 'alas shaum. Seruan Nabi untuk menjaga puasa. Atau bagaimana caranya orang Islam itu tidak asal-asalan ketika berpuasa, tapi dia menjaga puasanya. Di sini dinukilkan hadis dari Laqid bin Sabirah, salah seorang sahabat juga, dari riwayat At-Tirmidzi, beliau berkata kepada Rasulullah mengenai bertanya tentang cara wudu. Ya Nabi, bagaimana cara wudu? Beliau menjawab asbigil wudu, sempurnakanlah wudu.
Nah, ini mengisyaratkan akan banyak kaum muslimin sing wudune pripun Pak? Acak-acakan. Kata Pak nggih, wud. Nah, langsung penting teles ngoten niku. Tek. Nah, ini kata. Maka beliau sampaikan asbigil wudu, sempurnakan apa? Wudu. Menunjukkan apa? Wudu itu bagian penting dari sholat. Karena orang niku sholatnya tidak akan sah kecuali apa Pak? Berwudu. Terus kita perlu memperhatikan tata cara wudu. Wa khalil bainal asabi. Harus apa? Sela-sela jemari itu jangan sampai dilupakan. Sela-sela jemari tangan atau jemari kaki. Nah, kadang-kadang kita kalau ngeten-ngeten mawon, nah jangan, sela-selanya harus kita sentuh supaya air wudhu itu benar sampai ke sini. Semisal ada bagian kulit kita, misalkan sebesar kuku ngeten nggih. Di sini misalkan, ini tidak kena air wudhu, maka wudhunya tidak sah. Mas dinggo salat pripun? Nggih mboten sah. Karena wudhunya tidak sah, salate mboten sah. Mas padahal salate wis 5 juz nggih mboten sah, Pak. Misalkan apa? Tahajud niku wau saking ngantuke wudhu asal-asalan, kemudian ikut imam salat malah dadi imame misalkan, ngoten nggih. Salat 5 juz. Nah, ketika salat melihat dulu kok jek garing, ora kena banyu. Wo, wudhunya rasa. Pripun Mas? Baleni 5 juz. Masyaallah Pak. Kuat Pak, matur nuwun Mas, aku tak mulai bae. Nah, makanya ini perlunya memperhatikan apa? Tata cara wudhu yang benar. Karena syaratnya itu air wudhu harus menyentuh semua anggota wudhu. Nah, ini yang syahidnya adalah wabalik fil istinsyaqi illa antakuna shaiman. Sempurnakan ketika istinsyak. Ada istinthar, ada istinshak. Ketika apa Pak? Mengambil air untuk dimasukkan ke dalam apa? Hidung. Itu namanya istinshak. Kalau di luar puasa sing jero sisan. Nah, nanti napa niku sakit biasanya. Teng-teng ngoten niku. Tapi ketika Ramadan jangan terlalu dalam. Kenapa jangan terlalu dalam? Nah, nanti tembus ke dalam, masuk ke kerongkongan, batal poso. Maksudnya apa Mas? Kehati-hatian dalam berpuasa. Wudu tidak ada masalah. Kumur-kumur tidak ada masalah. Akan bermasalah kalau kumur-kumur nggih sirup marjan, nah, itu bermasalah. Bahaya niki. Nah, kumur-kumur nggo banyu biasa mboten apa-apa. Nah, maksud dari hadis ini adalah hati-hati. Ketika puasa itu ada pantangannya. Kalau misalkan pantangannya niku disepelekan, diremehkan, kemudian puasa kita batal, berarti pripun? Kudu gantos melih posonipun. Maka di sini salah satu yang membatalkan puasa adalah al-iblaq fil istinsyak. Ketika ada orang istinsyak tapi berlebihan sampai kerasa di tenggorokan. Nah, ini tidak boleh. Yang seperti ini akan apa? Membatalkan. Jadi ketika matmadoh itu kumur-kumur, istinsyak itu nyedot air ke hidung, istinthar mengeluarkan air dari hidung. Ketika habis istinsyak itu jangan terlalu dalam. Tapi kumur-kumur boleh Mas, boleh. Nanti ada pembahasannya insyaallah taala. Nah berikutnya, jadi kalau misalkan sengaja didalamkan lalu kemudian masuk ke tenggorokan, ini sudah membatalkan apa? Puasanya. Atau hal pembatal puasa yang lain disebutkan di sini apa? Inzalul mani. Akramullah samiin, pangapunten, keluarnya air mani. Tapi keluar air mani dengan apa dulu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau misalkan keluarnya itu gara-gara mimpi basah, misalkan jenengan terlalu capek misalkan, lalu siang-siang tidur, ngaten nggih, bangun-bangun, lulu kok teles akeh banget iki, apa iki? Ngompol, ora ding, mimpi basah. Maka yang seperti ini puasanya tetap sah. Tidak ada masalah. Karena keluarnya gara-gara apa Pak? Mimpi basah. Yang bermasalah kalau keluarnya itu gara-gara apa? Takbil, ciuman, pangapunten. Atau apa? Mubasyarah. Napa niku berpegang antara suami istri yang menimbulkan apa? Syahwat. Sampai nanti keluar pangapunten air maninya dari masing-masing laki-laki atau perempuan. Maka yang seperti ini membatalkan puasa. Jadi masuk pada fikih saum nggih, fikih saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hati-hati ketika jenengan itu enten istri ten griya nek ndak bisa menjaga syahwate rasa dicerai Pak. Sok-sok toel-toel ngono kae, godani. Mengko nek wis padha gelem batal bingung to. Nah, maka dijaga. Nabi pun juga seperti itu. Tapi Nabi itu amlakakum li irbihi.
Orang yang paling bisa menguasai hawa nafsu niku Nabi Muhammad. Karena dalam riwayatnya nggih enten Bunda Aisyah dan Nabi niku bercumbu ketika berpuasa, tapi Nabi bisa menjaga apa? Hawa nafsunya, tidak sampai seperti itu. Nah, cuman kalau kita gimana Mas? Ya monggo, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Biasanya niki napa nggih? Pasutri enggal biasanya. Lagi nikah bulan Februari, wah masya Allah, lagi hot-hotnya ngoten toh. Masuk bulan Ramadan, nah, biasanya ngoten. Tapi sing dangu-dangu lawas sama nggih kata sami mawon. Makanya perlu kita perhatikan nopo kondisi diri kita masing-masing. Kalau misalkan memang tidak mampu menahan syahwat tersebut, jangan kemudian menjurus ke sana obrolan-obrolan yang seperti itu, towel-towelan atau bukan naudzubillah, ciuman niki halal Pak nggih dengan istrinya sendiri. Nek karo bojone tanggane wah nih kula mboten tumut nek bab niki nggih. Ini babnya kepada keluarganya atau ahlnya, istrinya atau suaminya. Adapun kepada yang bukan mahramnya, kepada nopo selingkuhan, kepada nopo mulai yang haram-haram, maka dari awal sudah haram. Nah, tambahan ini tambah haram. Jadi yang seperti itu keluar mani dengan ciuman, dengan lames, memegang dan segala macamnya itu bisa merusak puasa. Maka hati-hati menjaga dari pagi sampai kemudian apa Pak? Maghrib ini menjadi pantangan kita semuanya untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Idza kana takbilu awil mubasyarah la yukhsha minha inzal. Kalau misalkan dengan ciuman tadi atau pegangan antara suami istri, tapi tidak ada indikasi untuk sampai keluar aklumasumin maninya, inzal, bahasanya inzal nggih, agar lebih napa niku enaknya nggih, inzal, maka itu diperkenankan, tidak masalah selama tidak inzal. Tapi kalau misalkan ditakutkan nanti inzal, maka harapnya ditinggalkan. Jadi ini kembali kepada diri kita masing-masing. Intinya adalah Nabi itu ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya hati-hati napa menjaga puasa Ramadan. Terkadang pembatal puasa itu mboten teng pinggir dalan niki Pak, ten gilane jenengan piyambak. Itu yang bisa membatalkan puasa kita. Itu yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka pentingnya membekali diri kita dengan apa Pak? Dengan ilmu. Berikutnya taujihatuhu bi ijtinabi al-muftirat. Kalau tadi lebih umum pembahasan mengenai hal yang membatalkan puasa, sekarang pembatal puasa yang lebih khusus. Di mana puasa itu pahalanya bisa sempurna, bisa berkurang. Jadi dalam beberapa kasus memang tidak batal puasanya. Tapi karena dia melakukan perbuatan ini, pahala puasanya berkurang, yang seharusnya 100 jadi 10 misalkan, atau yang seharusnya pahalanya 200 menjadi minus 500. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Salah satu yang disebutkan di sini ketika tema dalam pembatalan puasa adalah kontemporer, misalkan hal-hal yang pada muncul ketika akhir-akhir teknologi, ketika sudah maju, donor darah misalkan, tabaruk dam itu kan enten nggih. Donor darah itu kan mengambil darahnya sendiri untuk diberikan kepada orang-orang lain. Nah, tentu nanti pembahasannya akan panjang kalau kita detailkan. Tapi umumnya kalau misalkan itu bukan darurat maka membatalkan puasa. Dan lebih utama kalau misalkan donor darah itu biasanya apa Pak? Biasanya akan lemes, ngaten nggih. Seperti berbekam. Beberapa mazhab berbekam niku ndak boleh membatalkan puasa. Tapi sejatinya hadisnya tidak sahih. Kenapa dikatakan tidak diperkenankan untuk berbekam? Biasanya orang yang habis berbekam niku awake lemes. Pun nate bekam dereng Pak jenengan Pak? Sampun nggih, alhamdulillah. Dereng mengke saking masjid mengadakan bekam gratis insyaallah bibar Ramadan niku. Nah, sepatu ngertos rasane bekam niku pripun dicocok-cocok dom niku. Mboten linggis, dom alit mawon, tenang mawon, mboten usah khawatir. Tapi dalam mazhab disebutkan batal. Kenapa? Karena membuat lemah badan sehingga nanti identik mokah. Nah, sudah lemes, bekerja ndak semangat, kon macul ya ora kuat, terus aku tak mokel wae. Nah, ini yang ditakutkan seperti itu.
Jadi kita diminta untuk menjaga diri kekuatan selama berpuasa. Atau bagi perempuan misalkan sudah puasa sudah sahur, lah kok awan-awan apa haid misalkan, berarti apa? Batal puasanya. Berarti bagaimana? Tidak boleh berpuasa. Atau nifas yang setelah melahirkan, niku nggih sami. Bagi perempuan yang keluar darah haidnya atau darah nifasnya, maka dia tidak diperkenankan untuk berpuasa. Ala kulli hal, apa-apa yang termasuk dalam kajian fikih, karena akan panjang pembahasannya, yang bisa membatalkan puasa itu harapnya kita hindari, kita ilmui. Atau paling tidak hal-hal yang bisa mengurangi apa? Pahala puasa kita. Dan itu banyak. Meskipun memang ada beberapa hal yang kontemporer secara medis, misalkan suntik infus, misalkan insulin atau apa inhale yang bagi asma. Ini kan harus apa niku semprot niku lho Pak. Niki mboten apa-apa. Tetes mata itu boleh, tetes telinga itu tidak ada masalah. Karena ketika di cross check pun tidak ada sambungan lubang telinga mata yang sampai kemana? Ke kerongkongan atau bahkan sampai ke otak, tidak ada. Kecuali gendangnya suwek lagi melebu. Nah, tidak ada. Berarti kan ini butuh apa? Pembahasan fikih mendetail. Maka harapan kami Bapak Ibu dimulakan Subhanahu wa taala, karena memang terbatasnya kajian-kajian seperti ini, monggo sebelum Ramadan jenengan apa? Bika-bika piyambak. Dibuka kajian-kajian pembatal puasa niku napa mawon, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Misalkan apa? Minyak kayu putih diambu-ambu batal orang Mas? Oh mboten. Nah, ini kan ilmu. Parfum pripun Mas? Oh minyak kayu putih batal loh Mas. Lah pripun nek diunjuk? Ah jelas nek niki jelas. Nah, seperti ini kan perlu kita pelajari detailnya bagaimana untuk mempertahankan kualitas puasa kita. Jangan sampai sudah puasa capek-capek pahalanya apa Pak? Kosong. Kayak ini gibai tanggane. Lam yada' qaulaz zur wal amal bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan keji, maka Allah tidak akan mendapat atau memberikan nilai pahala untuk lapar dan dahaganya. Berarti wong iki gor etok napa luwe karo ngelak etok Pak. Pahalanya buatan angsal. Nah ini kan bahaya sekali. Hati-hati perkataan kita, omongan kita, lisannya. Mas aku jadi wis meneng wae Mas. Cuman digodani, diunek-unekke. Nah inilah puasa, menahan napa Pak? Amarah. Kalau misalkan ada orang yang menyakiti hati jenengan, yang melukai hati jenengan, ngenyek-ngenyek, misalkan misalkan ngoten nggih. Nah, maka katakan apa? Ini shaimun. Mas, aku poso loh Mas. Nah, sunahnya ngoten. Ada orang yang menghina, ada orang yang mengejek, ada orang yang membuli, ada orang yang menyakiti. Katakan bahwasanya saya berpuasa. Jangan malah balas ngenyek. Wah, berarti apa bedanya kita dengan mereka? Mereka posone ambiar gara-gara menghina, kita pun gara-gara balik menghina juga ambiar. Maka hati-hati lisan kita, tangan kita, atau napa niki Pak? Pandangan. Nah niki diabot niki. Menjaga pandangan. Karena Masya Allah medal sekedar niku walalala Masya Allah sulit kita untuk menjaga pandangan itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang bening-bening, yang glowing-glowing, putih-putih kayak tembok niku bertebaran di mana-mana. Maka hati-hati dalam menjaga pandangan. Atau pangapunten handphone. Nah niki melihat bening-bening ten handphone. Nah kadang apa misalkan akun TikTok misalkan. Ini kadang bener Pak Di niki. Mboten Pak, mboten alhamdulillah. Mas-mas sing nom-nom kuwi biasane, mbak-mbak kuwi. Deloke sing bening-bening, sing megal-megal, geol-geol, hati-hati Pak. Itu memangkas pahala puasa. Naudzubillah kalau dilihat full dari pagi sampai sore, wah kujur niki. Pun amblas posone ilang pahalane. Waliyadzubillah. Maka perhatikan keluarga kita juga. Putra-putri jenengan dicek HP ini, ditangleti niku, Mas ndelok apa mau? Jo neko-neko kowe ndelok apa? Oh ndelok ular tangga. Oh ngaji ndelok ular tangga. Nah, kasih tahu dicek napa niku history napa niku browsingnya itu melihatnya apa saja. Tugas jenengan sebagai orang tua memantau keadaan sinten putra-putri jenengan piyambak. Jangan sampai puasa putra-putri kita hanya tinggal nopo haus, kalih nopo lapar, tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, taujihu liman akala au syariba nasiyan.
Semisal ada orang makan minum tapi napa? Nasian, kelupaan. Nah, biasanya mungkin bangun tidur saking khusuk tidurnya bar subuh ngoten nggih. Merasa meh mangkat kerja biasane sarapan ngangge terong, lho kok ning meja jek enek teronge. Ah seman, lho. Wih, Pakde poso. Wah, apa iya? Tak lanjutke. Nah, salah. Ketika ada orang niku napa? Dahar, kemudian dia tidak ingat atau lupa, itu tidak apa-apa. Enten Mas dalile, enten. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza nasiya fa akala aw syariba." Apabila ada seseorang yang lupa lalu dia makan ataupun minum, falyutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Berarti puasanya apa Pak? Mboten batal. Ya gitu kan. Bangun tidur misalkan dereng sadar nyawane jek temangsang ten gendeng ngoten nggih. Tiba-tiba ngambil es teh atau ngambil es doger, tapi nek medal keng griya tuku es doger diseruput, niku mboten kasupen namine. Sengaja niku niki dosane gawe dhek ngeten niki. Membatalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i niku termasuk dosa besar Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Ra ketok ndelik-ndelik ning mburi korden ngoten nggih. Juga napa misalkan nongko napa juga gorengan. Nah, ora enek lagi tak batal lagi sik wae ya. Ini dosa besar, ndak boleh. Tapi kalau misalkan dia ini lupa makan, meskipun sak centong, misalkan nggih, ada centong jenenge wong lali Pak nggih. Jenenge lali niku ndak bisa di napa nggih, ditakar, lupa. Memang itu benar-benar lupa dan dia tidak disengaja, lanjutkan puasanya. Kenapa demikian Mas? Karena Allah lah yang memberikan dia makan dan juga minum. Jadi saking lumone Gusti Allah niku napa diparingi daharan gratis. Liyane poso iki wis buka dhewe, tapi mboten napa-napa. Selama napa tidak disengaja, lupa, bahasane lupa. Namanya lupa niku nggih tidak disengaja. Nah, bukan kemudian napa niku sengaja goreng endok kemudian ditiriskan di dahar. Niki berarti sengaja membatalkan, tidak boleh. Tapi kalau memang benar-benar lupa, seteguk, dua teguk, satu suap, dua suap, niku mboten napa-napa, silahkan dilanjutkan puasanya. Mas nek kelingan pas enten dalam mulut pripun, apakah diulu apa diutahke? Diutahke, Pak. Jadi kita sudah makan, aku poso. Gelek, batal niki. Berarti pripun? Ketika tahu dia berpuasa langsung dimuntahkan, dikeluarkan, kemudian apa? Berkumur. Nah, ini kisah puasanya dilanjutkan sampai maghrib, mboten apa-apa. Tapi ketika dia makan, misalkan apa? Niku wau, terong niku wau. Hop, ngoten niku. Kemudian, loh, aku poso. Enak juga. Kurang bu iki bae niki batal niki. Meskipun hanya satu tetes misalkan niku batal, hati-hati. Mas tapi kok kumur-kumur enggak apa-apa. Nah, inilah bentuk cintanya Allah kepada kita. Ada beberapa amalan yang kalau dilakukan itu mboten napa-napa. Kumur niku sak kemengin jenengan mboten napa-napa. Selama tidak diteguk airnya. Ngomong-ngomong lek niki batal. Tapi kumur biasa kemudian dilepas ada sisa-sisa sedikit tidak ada masalah. Atau napa siwakan misalkan. Sikatan niku lho siwakan. Nah, itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Meskipun nanti ada pembahasan menggunakan apa niku pasta gigi apakah termasuk dalam siwak ini atau tidak. Umumnya nggih tidak ada masalah selama pasta gigi ini mboten ditelen. Nah niku benten meleh. Nah, intinya adalah memahami batasan ditelan atau tidak ditelan. Jadi dia kalau lupa makan minum niku mboten nopo-nopo. Menunjukkan apa niki Mas? Menunjukkan bahwasanya tema ilmu itu sangat penting sekali. Memahami bahwasanya berpuasa itu memang perintah Allah. Tapi kalau misalkan ada lupa dan itu sifat napa niki dasar manusia, ternyata Allah memberikan rahmat dan juga kasih sayangnya kepada kita. Rapopo, silakan ditelan misalkan sudah lupa lalu diberhentikan kumur-kumur dilanjutkan puasanya. Nah, berikutnya Bapak Ibu idraku al-fajr junuban. Semisal mendapati subuh-subuh napa dalam keadaan junub. Nah, junub dalam arti bisa mimpi basah atau pangapunten jima dengan istrinya atau suaminya. Kalau misalkan mendapati seperti itu, apakah saumnya ini tetap sah? Tetap sah. Tidak ada masalah.
Misalkan malam hari sudah berhubungan, karena memang dihalalkan nggih. Wa halalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Enggak apa-apa. Berhubungan di malam hari niku angsal. Yang tidak boleh di siang hari Ramadan, ini bahaya. Nanti harus membebaskan budak kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Tapi kalau malam hari tidak ada masalah. Nah, sudah berhubungan, belum sempat mandi besar karena napa pun dalu adem Mas. Kemudian bangun subuh jebule tanginnya jam 5. Nah, jam 5 niku pun adzan dereng, Pak. Sampun. Lah piye iki? Nah, mboten napa-napa. Silahkan kemudian napa niku mandi besar, wudu lalu sholat subuh, dilanjutkan berpuasanya, tapi ampun sahur. Nah, kenapa ndak boleh? Ya, sudah masuk waktu subuh kok. Kecuali jenengan bangun sebelum sahur. Nah, boleh silahkan sahur. Tapi kalau misalkan bangunnya qadarullah ngoten jam 5 misalkan, kemudian sudah sholat subuh, maksudnya di luar sudah sholat subuh, maka jenengan bangun, kemudian mandi besar, wudu sebagaimana umumnya, lalu sholat subuh, dilanjutkan berpuasanya, niku mboten nopo-nopo, boleh, tidak ada masalah. Saking rahmatipun Allah Subhanahu Wa Taala yang luas kepada kita. Tapi kalau misalkan memang di siang hari tadi, kenapa ada kedekatan dengan istri atau suaminya yang bisa menjurus kepada bab seperti itu. Wah, aku nek ndelok bojoku langsung wah, ngoten niku. Tinggalkan mawon, jangan banyak-banyak lihat istrinya. Lihat yang lain dulu, napa wajan misalkan, napa iros, napa entong misalkan. Kalau misalkan memang tahu dia melihat istrinya napa tergugah syahwatnya. Jadi semua ini dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Tsumma yalihi bil muhafadzah ala thawabis shaum. Ini terakhir mungkin menjaga puasa Ramadan, di mana Nabi itu meminta kita untuk menjaga apa nih Pak? Lisan. Hati-hati, lisan ini sangat apa nih, daging lunak sekali dan biasa akan mudah terkontaminasi. Maka selama bulan suci Ramadan kita diminta untuk menahan lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan lisan itu, insan manusia itu terletak ketika dia menjaga lisannya. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada 20 pembahasan lagi. Tapi karena waktu terbatas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk berilmu pada kesempatan sore hari ini, dan monggo kita ilmui puasa ini bersama sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah agar kualitas Ramadan kita meningkat, bukan hanya ngoten-ngoten mawon dari setiap tahunnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk menjalankan sisa puasa sampai akhir bulan Ramadan nanti, dan Allah terima salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, seluruh amal kebaikan selama bulan suci Ramadan ini dan Ramadan yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqomah sampai nanti datangnya ajal kita insyaallah taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.